Saya dan sudah join, tolong kameranya dinyalakan dulu ya. Saya sudah lama sekali enggak lihat kalian, jadi saya mau tahu, mau ingat-ingat lagi gitu kan. Daripada nanti aku nggak kenal. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa. Ya, aku tahu ini hari libur gitu ya, cuman karena cari jamnya susah gitu, jadi nggak apa-apa, belum mandi nggak masalah. Nggak kecium kok sampai sini. Oke. Kita sambil tunggu temannya sebentar ya. Saya tak cek deh, harusnya berapa orang sih? Empat 44 orang. Oke, yang sudah join tolong kameranya dinyalain. Nggak apa-apa, nggak? Anggap aja kita lagi mainan pagi-pagi lah. Daripada nanti kalau sudah selesai PPK tak tambah deslat, tambah mulek kalian nanti. Oke, Chandra. Oke, ini kalian semua berarti semester ini ambil PUO 2 ya, benar ya? Oh nggak salah ya? Benar, oke. Nah, sudah ada yang dapat modul jaket HE atau belum ya? Halo? Nggak ada? Sudah, Belum? Cik. Oh, Feren sudah, oke. Iya. Ferenska sudah, berarti harusnya wes enak ya. Loh. Loh iya toh, karena gini, kalau kemarin kalian sama Bu Endang gitu kan, kalian kan belajar terkait tangki gitu kan, desain tangki. Sudah selesai kan desain tangkinya, baik yang internal pressure, external pressure. Nah, desain alat ini nanti kalian akan pakai pada saat kalian TA gitu kan. Jadi kan semester depan ya harusnya. Semester depan beberapa mungkin sudah ada yang daftar TA gitu kan. Nah, dipakainya di bagian spek alat, baik untuk perancangan desain alat tangkinya ataupun penukar panas. Jadi yang mulai hari ini sampai nanti setelah UTS itu bahannya kita akan ngomong terkait alat penukar panas gitu ya. Jadi kita sudah nggak ngomong tangki lagi tapi nanti akan ada aksesorisnya gitu kan. Nah, cuman kita lebih fokus ke perpindahan panas. Nah, bukunya sudah tahu kan? Bukunya aku nggak tahu kalian sudah punya atau belum. Kalau biasanya di KSM kan punya gitu kan, menyediakan. Nah, cuman aku nggak tahu. Bukunya pakainya Karen. Nggak kelihatan ya. Ya pokoknya pakainya Karen lah ya. Nah, di ULS itu sudah tak kirimkan sekalian untuk e-booknya. Nah, kenapa kok aku tetap kirimkan e-booknya meskipun kalian sudah punya bukunya? Karena di Karen ini, di halaman yang akhir-akhir ini kan ada appendix-nya. Kalau pakai filter nggak kelihatan ya. Oke, di bagian yang belakang-belakang itu nanti akan ada appendix-nya yang mana memuat banyak gambar grafik gitu kan. Karena yang terkait perancangan alat kita ngomongnya itu banyak pakai grafik. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuannya yang mana itu nanti grafiknya kecil-kecil gitu loh angkanya. Jadi kalau kalian lihat dari buku apalagi bukunya kalian sudah fotokopian cetakan keberapa gitu kan. Nah, itu gambarnya nggak kelihatan. Nanti kasihan matanya kalian gitu ya. Di mana matanya kalian ini kan sudah zoom terus gitu kan, jadi mesti agak-agak sedikit blerek lah ya, aku pun juga kayak gitu. Nah, kalau pakai e-book nanti tolong di-print yang besar ya. Jadi untuk appendix gitu, kalian bisa print yang besar. Jadi nggak cuman ukuran sebukuku ini, tapi kalian print yang ukuran A4. Oke? Jadi kalian print ukuran A4 kan jadinya agak gede, sehingga lebih enak nanti untuk garisnya. Oke, ngerti? Ada yang punya bukunya? Sudahan? Nggak ada. Sudah. Sudah punya bukunya ya.
Di halaman yang akhir-akhir itu gambarnya kecil-kecil, biasanya nggak jelas. Gitu. Jadi nanti minta tolong di print ukuran A4 lah ya. Ukuran A4 jadi gambarnya lebih gede. Oke, itu terkait bukunya sih. Nah, terkait peraturannya, jadi kalau kuliahku aku nggak masalah sih karena sekarang online ya. Aku nggak masalah. Kalian mau datang, mau nggak datang, mau titip absen, aku nggak ngabsen ya. Jadi bagi saya kalian ini sudah semester akhir ya, sudah mahasiswa semester akhir, monggo waktunya diatur-atur sendiri ya. Cuman yang harus diingat-ingat adalah nilainya harus C ya. Untuk kalian lulus Deslat itu kan nilainya C kan. Nah, jadi kalau kalian nggak datang, nggak ngerti, nggak mau tanya, terus dapatnya jelek ya silakan diulang semester depan gitu ya, atau tahun depannya. Oke, selama kelasku kalian boleh, karena sekarang online boleh tidak mandi, boleh makan, boleh minum, whatever ya. Aku nggak masalah kalau tentang itu. Oke, mau kalau awal kuliah aku akan minta zoom-nya dinyalakan. Jadi aku bisa lihat mukanya kalian. Aku males ya lihat cuman kotak-kotak tulisan simbol namanya kalian. Aku berasa ngomong sama tembok gitu ya. Jadi tolong dinyalakan kameranya ya. Nah, cuman kadang ya memang ada kendala. Kalau ada kendala, nggak usah sungkan ya, kontak aku langsung. Nomornya tak chat. Yang nggak punya nomor handphoneku boleh langsung kontak di aku ya. Oke, ini nomor handphonenya. Nah, sedangkan untuk emailku ini ya. Sebentar. Oke, ya. Jadi nomor handphone, email sudah tak berikan. Boleh dikontak kalau umpama kalian tidak ngerti atau ada gangguan atau apa, bilang ya. Karena kalau online kalian matikan suara semua, aku ya nggak ngerti aku ngomong sama siapa, gitu kan. Ya tak anggap aja aku siaran gitu ya. Oke, nah nanti setelah setelah hari ini sampai ke belakang akan dibagi. Pengajarnya nanti ada saya sama Bu Rita. Cuma nanti Bu Rita di minggu-minggu yang akhir. Jadi saya akan terangkan terkait perpindahan panasnya, nanti Bu Rita yang melanjutkan. Nah, di tengah-tengah kita mungkin akan ada kuis, ya. Kuisnya nanti akan tetap tak kasih tahu sebelumnya, gitu ya. Nah, Feren kok hilang. Nah, nanti karena biasanya aku terpusat gitu kan, aku minta tolong Feren. Oh, anaknya enggak ada. Nanti tak confirm lagi. Aku akan minta tolong Feren untuk Ya, kumpulkan. halo. Fer, kamu dengar suaraku, Sorry, Fer? sorry ya, kameranya lagi trouble sebentar. Gimana? Oke, enggak masalah, enggak masalah. Jadi nanti di kelas ini saya minta tolong Feren untuk koordinasi ya. Jadi in case katakan ada perubahan jadwal atau apa, saya tetap akan umumkan di ULS, tapi saya juga akan minta Feren ya. Oh iya, Kalau ada yang lintas angkatan nanti tolong, ada yang lintas angkatan tah. kayaknya sih ada. Oke. Nanti kalaupun umpama ada yang lintas angkatan nanti juga aku akan minta tolong Feren gitu ya untuk bantuin kontak ya Ren ya. Nah, terus Oke. terkait tugasnya nanti karena Deslat ini kita banyak tugas. Kenapa? Karena kalau kalian tidak ngerjakan tugas, tak jamin kalian tidak akan bisa lulus mata kuliah ini. Wes gitu toh. Karena prosedurnya panjang gitu ya. Jadi memang mesti sering-sering latihan. Dan karena ini desain, kalau punya saya gitu kan, kalau tangki mungkin masih bisa sama. Tapi kalau desain HE, tak pastikan tidak akan sama hasilnya. Ya, karena mata tiap orangnya beda. Jadi jangan nyontek karena percuma. Yang mbok conteki juga belum tentu jawabannya benar. Oke, sudah tak warning di awal ya. Jadi percuma. Kalian nyontek jawabannya yang nyontekin juga belum tentu benar. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oh, oke. Nah, biasanya kuliahnya aku akan pakai link yang ini. Jadi nanti kalau andai kata keputus, baliknya lagi ke link yang ini ya. Yang ini. Jadi nanti lebih enak kalau andai kata. Soalnya kadang sinyal ini aku juga nggak bisa ngomong. Ya. Oke, itu pembukaan dari saya.
Kalian ada pertanyaan atau enggak terkait peraturan dan segala macam? Ujianku sifatnya open, all. Mau open textbook ya oke, mau open catatan enggak? Open textbook aja. Open textbook sama appendix kalau yang punya aku ya. Jadi textbooknya Karen sama appendixnya. Itu. Jadi kalian paling enggak di textbook ada lah cara kerjanya. Cuman kalian mesti sering latihan gitu. Sudah ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada saya screenshot-nya dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang tak lanjutkan. Hari ini kita akan bahasnya nggak banyak karena saya tahu hari ini hari libur gitu ya. Jadi kita bahasnya nggak banyak. Hari ini kita akan cuman bahas satu topik. Topiknya adalah suhu dan beda suhu. Sudah di-upload di ULS. Jadi masih ada kok di ULS. Kalian bisa lihat ya, termasuk e-booknya. Sebentar, tak share screen kan nanti. Oke, sudah. Kalian kelihatan yang tak share? Kelihatan sih. Oke. Nah, hari ini kita akan mau ngomong terkait suhu dan beda suhu. Bagi yang sudah dapat di jaket HE-nya PUO, ya wes terima aja ya. Anggap kamu belajar ulang gitu ya, biar lebih ngerti. Nah, kita mau ngomong terkait suhu dan beda suhu. Kenapa sih kok kita mau ngomong terkait suhu dan beda suhu? Biasanya kalau orang dulu kan bilangnya, oh suhu ya wes itu gitu kan, beda suhu ngapain sih dicek gitu kan. Nah, cuman bedanya adalah kita ini pakai alat penukar panas, yang mana alat penukar panas ini punya panjang tertentu. Ya, jadi dia tidak cuman stay di satu tempat terus ya wes itu tok yang mau dipertukarkan panasnya, enggak. Tapi kita pakainya pipa ke depannya. Gitu. Salah satunya adalah pipa, yang mana pipa ini otomatis suhu di setiap titik sepanjang pipa itu akan beda, gitu kan? Nah, makanya kita mesti tahu di situnya. Nah, jadi yang dimaksud beda suhu itu adalah driving force perpindahan panas dari sumber panas ke penerima panas. Gitu ya. Nah, biasanya kalau di desain alat, kita akan batasi perpindahan panasnya, kita batasi di alat yang konsentrik. Jadi pipa yang ada, jadi mempertukarkan dua jenis panas dari dua jenis fluida. Antara fluida dingin sama fluida panas. Gitu ya. Nah, biasanya kalau dia mengalir melalui pipa, misalnya contoh yang pertama untuk heat exchanger itu adalah double pipe. Namanya aja sudah double pipe berarti pipanya dua. Pipanya dua berarti disusunnya secara konsentrik ya. Jadi yang gede sama dalamnya. Contohnya kayak gini. Jadi pipa ada yang pipa yang luar, kita akan bilang pipa yang luar ini outer pipe. Dan pipa yang dalam kita bilangnya inner pipe. Simbol yang harus dipahami itu adalah kalau fluida panas, kita simbolnya kasihnya hurufnya huruf besar. Sedangkan kalau fluida dingin, kita kasihnya simbolnya simbol huruf kecil. Ya, jadi karena suhu simbolnya T, berarti T1 besar sama T1 kecil. 1 dan 2 itu menunjukkan alirannya. 1 itu menunjukkan masuknya, sedangkan 2 itu menunjukkan bagian keluarannya. Nah, di sini pipa bagian luar sama pipa bagian dalam ini kan konsentris. Sehingga aliran fluidanya itu dimasukkan di sela-selanya pipanya itu kan. Nah, yang di bagian luar ini, pipa bagian luar, jadi bagian antara pipa bagian luar sampai dinding luar pipa dalam, itu kita ngomongnya anulus. Namanya anulus ya. Nah, itu yang biasanya dialiri oleh fluida. Sedangkan kalau fluida dinginnya kita akan alirkan di dalam inner pipe atau pipa bagian dalam. Nah, kenapa sih kok di sini katakan kita punya fluidanya air gitu ya. Airnya mau dipanaskan gitu. Kenapa kok panasnya yang di luar? Kok enggak panasnya yang di dalam? Kira-kira ada yang ngerti enggak? Kenapa kok di gambar ini
aliran panasnya tak taruh yang di anulus, sedangkan aliran dinginnya tak taruh di bagian outer pipe, inner pipe, sorry. Katakan dua-duanya kasusnya fluidanya sama-sama air. Satunya air panas, satunya air dingin. Air panasnya tak taruh di bagian anulus, di pipa luar. Sedangkan air dinginnya tak taruh di bagian dalam, inner pipe. Kira-kira tahu enggak alasannya kenapa? Mungkin karena luas permukaannya bisa disesuaikan kalau taruh di luar. Jadi kalau taruh dalam kan terbatas Oke. perpindahannya. Yang lain? Ferenska? Sudah jaket HE loh? Udah. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena nggak tahu sih, Cek. Nggak tahu. Oke. Soalnya Ya mungkin wes, Kak. aja sih. Mungkin aja Mungkin yang aja. panas di dalam. Oke. Nah, ini tak kasih jawabannya. Kenapa? Kan kasusnya tadi aku bilang, dua fluida yang mau dipertukarkan panasnya. Fluida panas dan fluida dingin. Katakan aku pakai di sini sama-sama air gitu ya. Nah, pernah lihat orang masak air enggak? Pernah? Halo? Oh, enggak pernah masak air, Taiki? Pernah. Pernah masak air. Oke. Airnya itu kalau kamu panaskan langsung di ceretnya atau di pancinya, lama-lama pancinya itu akan ada endapannya yang atos-atos itulah, yang keras-keras itu. Pernah tahu enggak? Enggak tahu. Lek enggak tahu besok tak suruh masak air kabeh ning omah. Nah, itu problemnya adalah di kesadahan. Jadi kalau kamu pakai air gitu kan, air itu kan punya Ca2+ sama Mg2+ atau yang disebut air sadah gitu kan. Nah, pada saat kamu pakai air gitu kan, terus airnya punya kesadahan tertentu. Pada saat suhunya mbok naikkan, mineral-mineral yang tadinya terlarut di dalam air, kelarutannya akan menurun sehingga dia akan ngerak di permukaannya. Gitu kan, permukaan dindingnya yo kalau panci ya panci gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu sudah mbok naikkan suhunya, dia akan menimbulkan kerak. Nah, itu alasan kenapa yang panas tak taruh di luar. Karena air yang panas di situ itu ya dia sudah dimasak di boiler dulu. Jadi keraknya ada di bagian boiler, gitu kan? Sehingga dia nggak akan mengerak di bagian yang outer pipe. Gitu. Nah, sedangkan yang bagian dalam atau yang inner pipe tadi kan pakai air dingin. Kalau airnya dingin dipertukarkan panasnya, otomatis air dinginnya lama-lama jadi panas toh. Otomatis akan ada keraknya. Gitu. Nah, pada saat dia otomatis akan ada keraknya. Kalau mau lewat sekali, ya gak ngerak gitu kan. Tapi kalau mau lewatkan 1000 kali, otomatis kan akan mengerak. Nah, untuk ganti outer pipe itu lebih mahal biayanya daripada kamu ganti inner pipe. Inner pipe gantinya ya cuma diambil inner pipe-nya toh. Ganti itu lebih murah. Atau kalau mau bersihkan tinggal bagian dalamnya ditarik, dibersihkan. Itu lebih gampang. Dari hal maintenance-nya lebih gampang, dalam cost-nya itu juga lebih murah gitu kan. Itu terkait kesadaran ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kok air panasnya tadi tak taruh di luar, sedangkan air dinginnya yang di dalam. Yang kedua terkait perpindahan panasnya. Terkait perpindahan panasnya, memang kalau air panasnya yang mbok taruh di luar, dia perpindahan panasnya kemungkinan akan lebih besar daripada yang air panasnya mbok taruh di dalam. Kenapa? Karena akan ada panas yang terhilang ke lingkungan. Nah, itu kita mau hindarkan itu sehingga kalau isolasinya sempurna, oke, dia akan masuk semua ke dalam gitu panasnya. Kan panasnya kan dari yang panas ke yang dingin, bukan dari yang dingin ke yang panas. Oke, ngerti? Nah, itu alasannya ya. Jadi nanti kalau umpama
kalian TA, kalian mesti mikir gitu loh. Oh, fluidaku mau tak tukarno fluida panas sama fluida dingin. Fluida panasnya apa? Fluida dinginnya apa? Mesti dipikir dalam hal nggak cuma mempertukarkan panasnya, tapi penempatannya itu juga bergantung pada sifat-sifat propertis dari fluidanya. Gitu ya. Makanya kenapa kalau kita LP atau TA itu penting yang namanya MSDS. Karena MSDS itu menentukan ya nanti mau nih dibawanya sifatnya ya apa fluidanya. Jadi nggak ngawur kalau nempatkan. Bisanya bisa gitu kan. Mau mbok bolak-balik oke. Dalam kasus ini pun mau mbok tuker ya boleh kayak kasus tadi kata Ferenska. Oh mungkin air dinginnya yang di luar. Mungkin ya mungkin. Cuman balik lagi, kalau kita kerja di industri, kita enggak bisa cuman mikir, oh sembarang gitu, enggak bisa. Karena kalau nanti kamu kerja, itu semua sistemnya kita harus pikirkan secara cost-nya. Kan kalau namanya industri itu kita maunya pengeluarannya sedikit, hasilnya maksimal, benar? Enggak ada namanya perusahaan, wes gak popo, babah harganya mahal, dibeli aja. Loh, nanti terus untungnya sedikit karyawanmu makan apa, gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong terkait desain itu mesti hati-hati, nggak bisa sembarangan, oh pokoknya ditaruh, nggak bisa. Mesti harus dipikirkan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong aliran, gitu ya. Alirannya di sini ada yang masuknya berlawanan. Jadi terkait aliran itu juga menentukan. Kamu maunya nanti efisiensinya perpindahan panasmu ya apa? Aliran ada dua macam gitu kan, ada yang searah atau istilahnya paralel atau bahasa lainnya kokaren. Nah, ada juga yang berlawanan arah. Berlawanan arah ini kita bisa bilangnya counter current. Nah, nanti mana yang mau dipakai? Jadi kalau ada istilah di sini gitu ya, counter current. Nah, counter current ini dialirkan secara berlawanan antara fluida panasnya sama fluida dinginnya. Nah, itu juga dengan pertimbangan. Kenapa kok orang lebih pilih alirannya counter current daripada yang paralel? Karena kalau kamu alirannya counter current, dia akan lebih enak untuk perpindahan panasnya. Deltanya lebih kerasa. Gitu. Jadi perpindahan panasnya akan lebih efektif. Beda halnya kalau memang kamu mau perpindahan panasnya secara bertahap. Nah, itu biasanya pakai paralel oke lah. Cuma biasanya yang banyak di industri itu yang counter current. Jadi kita mau perpindahan panasnya langsung efektif. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung di-cut aja. Bu, saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Gitu ya. Kalau enggak nanti aku nyerocos terus. Oke. Nah, mekanisme perpindahan panas yang terjadi di kasus yang tadi, itu tadi seperti yang sudah tak bilang. Dari fluida panas, dia akan memindahkan panasnya ke fluida dingin, gitu ya. Nah, ini fluida panasnya. Katakan masuk dalam T1 gitu kan. T1 lama-lama dia turun akan jadi T2. Nah, yang ini itu dindingnya perpindahan panasnya. Jadi antara fluida panas dan fluida dingin kan dipisahkan oleh dindingnya si pipe-nya itu tadi kan, dinding pipanya. Nah, tebal dari dinding pipa itu juga mempengaruhi dari efisiensi si perpindahan panasnya ini tadi. Nanti berpengaruh ke sana. Jadi milih dinding pipanya juga mesti ada aturannya. Jadi nanti dinding pipa itu kalau kita pakai pipa yang sudah ada, bukan yang customize loh ya. Kalau yang customize itu bisa. Kamu mau desain-desain sendiri, kamu mau pesen pipa ukuran tertentu yang sendiri dengan tebal sendiri bisa. Tapi cost-nya lebih mahal daripada kamu ya wis beli pipa yang gelondongan. Pokoknya di toko pipa ono apa ya wis iku. Nah, kenapa? Karena yang customize itu biasanya akan tetap dipakai untuk kasus-kasus yang spesial. Misalnya, oh fluidanya terlalu korosif, gak bisa lek pakai yang tebelnya sekian. Nah, itu bisa kamu request yang tebelnya lebih tebel. Atau butuh insulasinya lebih bagus, lebih sempurna. Nah, itu bisa customize gitu kan. Tapi ya tetap balik lagi. Kalau customize namanya yang kamu bikinkan khusus, itu akan lebih mahal jatuhnya. Jadi mesti hitung-hitungan cost-nya. Atau pipanya, katakan ada industri tertentu yang pipanya, oh aku nggak mau pakai pipa stainless steel. Aku maunya pipa yang dari kaca. Bisa, ya bisa. Cuman ya iku pesen gitu kan.
otomatis lebih mahal. Nah, tergantung dari tujuannya. Tapi kalau yang secara umum itu kita bisa lihat di Karen. Sudah punya bukunya belum? Halo? Ada yang belum punya bukunya? Oh, gak ada yang jawab. Berarti semua Ada, sudah ada. punya. Hah? Oke, Ada, kalau yang Ci. enggak ada. Oke, kalau ada. Coba dilihat appendix-nya. Dibuka bukunya dibuka, enggak apa-apa. Punya buku mahal-mahal ojo enggak dibuka. Dibuka bukunya di appendix halaman 844. 844. Tabel 11. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Halo? Kalau sudah bilang, Mbak. Jadi aku nggak nunggu-nunggu. Halo? Sudah, C. Sudah. Sebentar. Sebentar ya. Sorry ya. Sudah ketemu tabel 11-nya? Halaman 1844. Sudah. Udah. Oke, sudah ketemu ya. Tak asumsikan yang lain juga sudah ketemu ya. Nah, dilihat tabel 11 itu kan ada beberapa kolom gitu kan. Kolom yang pertama itu ngomong terkait nominal pipe size. Jadi ukuran pipanya. Ya. Kita asumsikan di sini kita pakai standar yang pipanya yang steel itu, yang logam itu ya. Yang cocok biasanya ngerti lah ya, pipa yang logam itu. Nah, di situ ada mulai dari 1/8 in sampai 24 in. Oke, itu terkait ukurannya. Nah, kolom yang sebelahnya itu adalah ini ngomong terkait OD. OD itu apa sih? Outside diameter. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kalau pipa itu sudah punya ukurannya sendiri. Nah, ukurannya piro ya wis ini ketentuannya ya. OD itu adalah outside diameter. Nah, sebelahnya lagi itu adalah schedule. Schedule itu katakan jenisnya. Schedule 40 sama schedule 80. Biasanya schedule 80 kalau normalnya kita akan pakai schedule 40 gitu ya. Nah, tapi kalau schedule 80 itu dia sistemnya lebih pipanya lebih khusus dipakai untuk yang fluida yang lebih korosif. Oke. Nah, di sebelahnya lagi yang kolom keempat itu adalah ID. ID itu adalah inside diameter. Ya. Kenapa kok idenya lebih kecil gitu kan? Tadi kan aku sudah bilang, schedule 80 itu adalah untuk fluida yang lebih khusus. Sehingga tebalnya pipanya itu akan lebih tebal. Maka inside diameternya itu lebih kecil.
Ngerti ya? Karena pipanya ini lebih tebal. Jadi diameter yang dalamnya akan lebih kecil daripada yang schedule 40. Tapi kalau fluidanya selama itu normal, nggak ada keperluan fluida khusus, kita pakai yang schedule 40. Oke? Nah, terus yang sebelahnya lagi itu adalah flow area per pipanya. Jadi flow areanya berapa? Terus sebelahnya lagi ada surface per lin. Satuan surface per lin feet, satuannya adalah feet pangkat 2 per feet. Nah, itu ngomong terkait A atau luas permukaan. Oke, itu terkait pipanya. Ya, jadi kalau kalian mau cari perpipaannya nanti lihatnya di tabel 11. Ditandai aja nggak apa-apa, nanti tabel 11 fungsinya untuk apa. Jadi kalau ujian cepet buka pena gitu ya. Oke, nah sedangkan kalau kita mau ngomong terkait laju perpindahan panas, itu kita rumusnya pakai hukum Fourier gitu kan, persamaan Fourier, di mana Q sama dengan UD kali A kali delta T. Di mana Q-nya itu adalah laju panasnya, UD itu adalah koefisien perpindahan panas overall, sedangkan A adalah luas perpindahan panas, dan delta T itu adalah beda suhu antara fluida panas dan fluida dingin. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Enggak? Mau nanya sih. Itu di tabel 11 tadi ada nominal pipe size sama ada inner diameter kan. Itu kalau dilihat, kalau diameternya jadi pakainya yang mana ya? Ada 1/8, ada yang 0,2 itu dipakainya yang mana sih? Sorry, 1/8. Yang mana, Feren? Misalkan yang baris pertama itu kan 1/8 itu. 1/8 inch kan. Nah, itu kalau misalkan dalam perhitungan jadi pakainya 1/8 atau 0,26 atau gimana? Tergantung, kamu mau nanti pakainya OD atau ID. Jadi seperlapannya nggak dipakai, seperlapannya itu cuma menunjukkan, oh dia pipanya yang ukuran 1/8. Tapi untuk perhitungannya nanti bisa pakai outside diameternya, bisa pakai inside diameternya. Oh ya, oke, thank you. Oke, itu satuannya ya, jadi nominal size-nya. Kan nggak mungkin kita bilangnya, oh pipa ukuran segini dengan diameter segini, nggak mungkin gitu kan. Jadi kita kalau belinya pipa ukuran sekian kali sekian, gitu toh. Ya. Oke, nah sampai Q-nya. Nah, sedangkan untuk beda suhunya, nanti di delta T-nya ini. Delta T yang ini, karena tadi saya sudah jelaskan, karena itu kan sepanjang pipa toh. Jadi setiap titiknya itu panasnya nggak sama. Sehingga mesti dicari delta T rata-rata. Atau kita bilangnya karena dia rata-ratanya sistemnya logaritmik, biasanya kita nyatakan dalam nama delta T LMTD. Ada tulisan LMTD di sini. Di mana LMTD-nya itu artinya adalah logarithmic means temperature difference. Jadi sistemnya dia kan naiknya secara logaritmik, makanya kita ngomongnya delta T LMTD. Nah, cuman memang ini punya keterbatasan tertentu. Di mana keterbatasannya adalah kita asumsikan koefisien perpindahan panas overall U-nya itu konstan di sepanjang pipa. Dalam artian kalau punya korosi di satu titik, ya wis dianggap semua punya korosi di titik-titik yang lain gitu kan. Nah, terus yang kedua, prosesnya berlangsung secara steady state. Yang ketiga, dianggap kapasitas panasnya konstan, tidak ada perubahan parsial dalam sistem. Jadi di tengah-tengah misalnya nggak ada di tengah-tengahnya pipa terus ada yang terkondensasi atau ada yang nguap, nggak mungkin. Dianggap aja tetap gitu ya. Yang kelima, dianggap tidak ada kehilangan panas. Jadi diasumsikan isolasinya sempurna sehingga nggak ada radiasi yang keluar. Gitu. Oke, itu asumsinya. Nah, sedangkan rumusnya delta T LMTD itu ini ya. Delta T LMTD adalah delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 min delta T2. Oke. Nah, kalau yang di Karen nanti rumusnya agak sedikit beda karena dia pakainya log. Ya, pakai log. Tapi intinya adalah sama. Kamu boleh pakai ln, boleh pakai log. Harusnya hasilnya pasti sama. Kalau nggak sama ya berarti kamu salah ngitung. Ya. Oke. Nah,
Beda suhu yang ada itu adalah antar suhu di ujung alatnya. Jadi mesti diselisihkan. Misal selisih antara delta T1 di ujung sama delta T2 di ujung sebelah kiri itu kurang dari 10%, kita boleh pakai namanya delta T LMTD rata-rata. Jadi cuma tinggal dibagi 2. Oke, terkait delta T1 sama delta T2 tak terangkan habis gini ya. Ini kayaknya habis gini keputus. Kita break dulu 2 menitan lah ya. Ini tak putusnya dulu, nanti masuk lagi join yang sama ya. Yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu, enggak apa-apa. Nanti habis gini aku akan ajarkan terkait ya apa sih cara ngitung delta T1 sama delta T2. Karena delta T1 sama delta T2 itu tergantung dari arah alirannya. Tadi kan aku sudah bilang terkait arah aliran, paralel sama counter current. Nah, itu pengaruhnya nanti di cara ngitung delta T1 sama delta T2. Oke? Nah, yang belum punya slide-nya ini, slide-nya sudah ada di ULS, jadi kalau mau di-download bisa di-download sekarang, nggak apa-apa. Oke? Nah, ini tak close dulu ya. Ada yang ngechat. Oh, oke. Oke, nanti masuknya linknya sama ya. Kita break dulu. Ya 2 menit lah. Kita balik 7.40, oke? Oke. Atau Oke, thank you. Oke. Yo, sarapan no, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kalau yang mau sarapan, mau minum, mau apa, nggak apa-apa. Sambil rebahan pun aku nggak apa-apa kok. Nggak masalah ya. Cuman ojo dicoba di dosen lain loh ya, karena belum mesti aturannya sama dengan aturanku. Jadi ojo kebablas, ngono loh. Nah, tempatku nggak masalah. Ya, oke, sudah ya, sudah minumnya kita lanjutin ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Nah, kalau sudah tak lanjutin ya. Nah, jadi untuk menentukan beda suhu antar aliran itu bisa dilihat di kurvanya ini. Kita contohkan yang pertama, aliran berlawanan dulu ya. Jadi tak asumsikan gambar kotaknya ini adalah gambar double pipe-nya. Di mana yang masuk lewat atas terus keluar lewat bawah ini adalah fluida panas. Ketahuan dari simbolnya kan besar toh. Nah, masuk dari atas dan keluar lewat bawah. Kalau masuknya di kotaknya yang sini itu kita ngomongnya dia masuknya di bagian outer pipe atau kita masuknya di bagian anulus gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang lewat tengah itu kita asumsikan dia masuknya di bagian inner pipe. Oke, jadi ngerti ya cara gambarnya nanti, jadi biar nggak salah. Daripada kamu tak suruh gambar bulat, apa penampang tabung, mending kayak gini ya. Nah, ini T1-nya masuk dari sini, T2-nya masuk dari sebelah sini. Nah, T1-nya masuk dari sini, T1 besarnya masuk dari sebelah sini. Sehingga dia alirannya kan berlawanan. Sehingga yang disebut untuk perhitungan delta T LMTD, yang dimaksud delta T1 itu adalah pengurangan yang sini. Aku bisa pakai annotation. Wait. Nah, sebentar tak coba. Ya. Jadi yang di sebelah sini yang mau kurangkan, ya. Pengurangan antara sama-sama suhu yang panas. T1 itu kan masuknya pasti akan lebih panas daripada T2 keluaran. Benar? Sedangkan T2 yang kecil itu akan lebih panas daripada T1 yang kecil. Kelihatan dari grafik yang di sebelah kanan ya. Jadi profil perpindahan panasnya sepanjang pipa, fluida yang tadinya dingin, T1 kecil, dia akan lama-lama suhunya akan naik. Makanya T2 besar, T2 kecilnya suhunya lebih tinggi dari T1 kecil. Sedangkan kalau T1 besar, masuknya dia panas karena dipertukarkan panasnya, dia lama-lama panasnya akan turun. Benar? Nah, sehingga untuk delta T1 itu adalah selisih antara T1 besar dikurangi T2 kecil. Karena T1 besar piye-piye tetap lebih panas daripada T2 kecilnya. Ya, T2 kecil nggak mungkin lebih panas dari T1.
Sedangkan delta T2 yang besar adalah selisih antara T2 besar dikurangi T1 kecil. Nah, yang sini. Selisih yang sini, ini delta T2. Selisih yang sini, delta T1. Oke, sudah ngerti? Ketoknya gampang ya. Jadi kalau kalian ketoknya, nanti kita lihat waktu untuk yang berlawanan. Sedangkan kalau untuk yang paralel, nah sedangkan kalau untuk paralel, alirannya akan seperti ini. T1 besar dan T1 kecil masuk dari arah yang sama. Dan dia akan sama sepanjang pipa, gitu kan? Sehingga driving force-nya, perubahannya di awal ini gede. Perubahannya di awal ini gede. Karena T1 besarnya masuk dalam kondisi, katakan panasnya 90, gitu ya. T1 kecilnya masuk, ya katakan 30 lah cumanan. Jadi selisihnya tinggi ya. Sehingga di sini delta T1 adalah pengurangan yang sini. Selisih antara T1 besar dikurangi T1 kecil. Sedangkan delta T2 adalah pengurangan antara T2 yang keluar dikurangi T2 kecil yang keluar. Sehingga profilnya nanti jadi kayak gini ya. Ini di sepanjang L. Di sepanjang pipa. Ini delta T1. Ini delta T2. Ya. Nanti hasilnya kayak apa sih? Bedanya ya apa gitu kan terhadap delta T LMTD. Nanti kita lihat waktu perhitungan ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Halo? Enggak ada yang nanya? Oke, kita lanjutkan ya kalau enggak ada yang nanya. Oke. Coba dihitung. Jadi hitunglah log mean temperature difference atau delta T LMTD untuk kita contohnya pakai Selencuk HE ya. Enggak masalah. DPHE, Selencuk HE itu sama-sama pertukaran panas nanti ya. Jadi kalau alirannya yang pertama counter current, yang kedua co-current. Jadi dikerjakan dalam dua cara. Baik counter current maupun co-current. Kalau fluida panas yang masuk, masuknya 100, keluarnya 90. Sedangkan fluida dingin yang masuk itu masuknya 50. Yang masuk 30, keluarnya 50. Hitungan delta T LMTD-nya. Oke, sekarang ngitungnya. Ya. Rumusnya delta T LMTD ini. Kalau yang tadi belum lihat rumusnya ini. Oke, sudah rumusnya? Jadi fluida panasnya masuk 100, keluar 90. Fluida dinginnya masuknya 30, keluar 50. Hitunglah delta T LMTD dalam dua arrangement. Co-current dan counter current. Oke, dikerjakan sekarang. Kita kasih waktu 5 menit lah ya.
Sudah. Halo? Sudah, tapi nggak tahu benar apa enggak. Oh, ya. Oke. Karen, coba. Coba yang kantor Karen hasilnya berapa? 54,8 aku dapatnya. 54,8. Oke, Nina, Nin. Iya, C. Punyamu dapat piro? 54,848. Oke, Kevin. Vin, Pak, yang kokarenmu berapa, Vin? Halo? Kevin? Oh, kamu pakai yang 2 itu. Loh ya memang pakai len. Oh alah, oke. Ya wis, gak apa-apa. Ferdi, Fer. Ya. Yang paralelmu berapa? 53-an. 53-an. Beda ya hasilnya. Nah, nih. Oke. Jadi kalau yang kantor Karen benar kayak katanya Ferdi sama Feren sama Nina tadi ya. Jadi dihitung delta T LMTD-nya, dihitung dulu delta T1-nya berapa, delta T2-nya berapa. Kalau sudah dimasukkan rumus delta T LMTD-nya ketemunya 54,8 sekian lah ya. Plus minus. Terus sedangkan kalau yang paralel ketemunya 53, sekian ya. Jadi yang kokaren 53, sekian. Nah, ini bedanya gitu ya. Jadi kalau kamu pakai kokaren sama kamu pakai kantor karen, itu memang hasilnya akan berbeda. Itu berbeda di nilai delta T LMTD. Pada saat kamu berbeda di nilai delta T LMTD, nilai Q yang mbok hasilkan itu juga akan berbeda. Gitu ya. Jadi perpindahan panasnya akan berbeda. Sehingga kalau kita bandingkan antara kokaren sama yang kantor karen, bagusan yang kantor karen. Kenapa? Karena yang di sini delta T LMTD-nya cuma 53 sekian. Sedangkan kalau yang kantor karen tadi 54 sekian, gitu kan? Selisih 1 derajat lah ya, 1 derajatan. Sehingga pada saat Mbok hitungkan di rumus hukum persamaan Fourier yang tadi, Q sama dengan UD kali A delta T, untuk UD dan A yang sama, counter current akan memberikan nilai Q yang lebih besar. Benar? Jadi terkait perpindahan panasnya, counter current itu lebih bagus daripada co-current. Makanya kenapa di industri itu lebih sering dialirkan secara counter current. Cuman memang ada kasus-kasus tertentu atau yang special case itu biasanya masuk secara paralel gitu. Ada, ya ada. Tapi nggak banyak. Biasanya orang kalau kita mau perpindahan panasnya biar lebih maksimal, kita pakainya yang counter current. Oke? Oke, sekarang ini ya. Jadi kita pakainya steam. Steam dengan tekanan 2 bar. Dipakai untuk memanaskan air dari 20 ke 50. Ya. Fluida dinginnya berarti dalam hal ini air gitu kan. Terus diketahui saturation temperature untuk steam dengan tekanan 2 bar Kelvin itu 134 derajat Celcius. Tentukan untuk delta T LMTD ya. Baik untuk co-current maupun counter current. Harap diingat karena ini steam gitu kan. Steam kalau dia selama steam saturated pada saat terjadi pertukaran panas, dia tidak akan terjadi perubahan suhu. Dia cuma merubah fase. Ya. Ingat kan kita dulu belajar panas laten sama panas sensibel. Gitu kan? Pada saat yang biasa itu panas sensibel. Nah, yang ini yang dipakai adalah panas latennya dari sistemnya itu. Sehingga dia akan berubah jadi kondensat. Gitu kan? Tapi tidak berubah temperatur. Jadi suhunya sama ya. 134 ya keluarnya tetap 134 tapi dalam bentuk kondensat. Oke?
Nah, tentukan berapa nilai delta T LMTD-nya kalau untuk co-current dan kalau untuk counter current. Kalau pakai ini. Oke. 5 menit dari sekarang ya. Oke, berarti ini T besarnya tetap 134 ya, ya? Iya, T besarnya baik masuk maupun keluarnya tetap 134. Karena Oke. dia tidak berubah suhu, cuman berubah fase kalau untuk steam. Oke, tinggi sih. Misi C mau nanya, ini counter current apa paralel ya, C? Dua-dua ya. Counter current ya apa, paralel ya apa. Oh, oke, thank you, C. Hmm.
Sudah, halo? Nemu ada yang aneh enggak kalau pakai steam? Minus sih hasilnya. Hah? Minus? Kok iso minus? Infinity, Cek. Infinity. Loh, kok bisa? Kalau Yang Cece mana kaget apalagi aku. Nilainya sama ya, Cek? Paralel sama Nah, siapa itu sing jawab barusan? Karen. Yang benar Karen. Nilainya sama. Jadi kalau steam gitu kan. Kenapa di industri itu banyak pakai steam gitu kan untuk menukar panasnya? Karena nilainya baik bikin alirannya co-current maupun counter current, dia akan menghasilkan delta T LMTD yang sama. Jadi masih kamu kebalik alirannya, gak masalah. Itu kalau pakai steam. Dan enaknya karena pakai steam hemat, Jadi kalau untuk pemanas kita cuma beli boiler satu, tergantung steamnya mau pakai piro. Nanti butuh kan dia akan keluar jadi kondensat, butuh bikin steam lagi, diputar lagi, putar lagi, ngono tok. Nah, bagi yang hasilnya infinity, dihitung lagi. Nah, nih ya, jadi nilai delta T LMTD-nya itu akan sekitar 98,24. Coba nanti yang hitungannya beda, yang hasilnya infinity banyak tah? Selain Feren sama Hans. Oh enggak, aku salah. Aku kebalik tadi. Len tadi. Ya sama hasilnya. Pasti ada kebalik di bagian yang lenmu. Iya, Cek. Aku juga lennya salah tadi, Cek. Ya, jadi ngerti ya, kalau yang hasilnya infinity coba nanti dihitung lagi. Biasanya kebalik di lennya. Gitu kan? Jadi kalau steam itu enaknya gini. Mau mbok atur dia co-current, mau mbok atur dia counter current, dia akan memberikan nilai delta T LMTD yang sama. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak tadi. Oh, kalau kebalik aliran delta T LMTD-nya beda sehingga panasnya yang dihasilkan akan turun. Enggak. Tapi kalau pakai steam itu enaknya gitu. Makanya kenapa di industri banyaknya pakai steam. Ya. Oke ya, tak lanjutkan, tidak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Nah, nih, contoh yang nomor 1. Jadi, fluida panasnya masuk ke pipa suhunya 300. Didinginkan jadi 200. Pakainya, mendinginkannya pakai fluida dingin, yang masuknya suhu 100, keluarnya suhu 150. Oke, nah, bikin untuk dua aliran, counter current sama paralel. Kenapa kok mesti kalian bikin dua aliran? Karena aku mau kalian lihat bedanya kalau mau susun secara counter current sama paralel. Oke? Nah, dicoba dulu yang ini. Kasih waktu sama kayak tadi, 5 menit.
Sudah? Oke, ketemunya berapa? 173 sama 108. 173. Salah hitung kan? 73. Cek gede nih. 199. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Loh. 123. 123 tah? 123, sekian kalau counter current. Kalau co-current-nya 108-an. 108, sekian. Makanya aku bingung, kok iso 199, 173? Ayo, dihitung lagi. Oke, sambil nunggu yang hitung, tak kasih soalnya nomor 2. Ya. Dicatat dulu, karena habis gini Zoom-nya stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya. Jadi sambil diisi. Apa sambil dikerjakan dulu. Yang nomor 2, fluida panasnya masuk 300, keluar 200, fluida dinginnya masuknya 150, keluarnya 200. Dicatat dulu aja ya, nggak apa-apa. Dicatat dulu. Nanti sambil hitungannya dibenerin itu ya tadi nomor 1. Cak aduh jaraknya. Salah dulu soal tiba itu. Nah makanya, dicatat dulu soalnya ya. Jadi soal nomor 2, fluida panasnya 300, keluar 200, fluida dinginnya masuk 150, keluar 200. Sudah ya, nomor 2 ya. Nomor 3. Nomor 3, suhunya masuk 300, turunnya 200. Fluida dinginnya masuk 100, keluar 275. Oke? Sudah? Nomor 4, fluida dingin mau dipanaskan dengan suhu 100 sampai 270. Pakainya steam suhu 300. Hitung delta T LMTD untuk masing-masing aliran. Oke? Oke, kita nanti balik lagi 8.30 ya. Tak kasih waktu kalian untuk kerjakan 4 nomor ini. Kita balik lagi 8.30. Oke? Sudah dicatat semua soalnya? Halo? Udah, bisa lihat PPT-nya yang di LS ya. Oke, sudah ya. Di PPT-nya juga sudah ada ya. Latihan soal nomor 1 sampai 4. Kita balik lagi nanti 8.30. Sudah selesai. Oke? Nah, tak stop dulu ya. Oke. Oke, sudah kelihatan whiteboard-nya ya. Coba yang nomor 1 yang counter current. Counter current coba Jessica Viviana. Ditulis langsung di sini, harusnya bisa. Sedangkan ya. Nomor 1 counter current Jessica Viviana. Yang co-current jenis ya. Jenis yang co-current. Oke. Silakan ditulis. Bisa apa enggak tulis? Tulis juga. Kenapa? Tulis step-stepnya juga. Oh lah. Bisa Jess, tulis langsung di situ. Kamu yang counter current ya. Nulisnya pakai teks saya ben gampang.
Oke, terus yang lanjutnya setelahnya Jessica tadi Jenis ya, Jen. Bu, di saya dia nggak mau nulis. Kenapa kok nggak mau nulis? Nggak tahu, kayak nggak bisa digerakin ininya. Atau kalau saya sebut aja boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau yang kokaren punya saya, itu jadinya delta T1-nya 300 dikurang 150, terus delta T2-nya kan 200 dikurang 200. Terus jadinya 300 kurang 150 dikurang 200 kurang 200 per lan 300 kurang 150 per 0. Jadinya LMTD-nya 0. Hah? 0. Nggak salah tak? Iya, kalau yang di kokaren. Yang barusan nulis yang warna biru siapa? Jessica, C. Ya. Ya, yang benar yang ini ya. Jadi delta TLMTD-nya itu kalau kamu lajunya mbok balik alirannya jadi yang kokaren, nah itu kebalik. Jadi 300 dikurangi 100 sama 200 dikurangi 150. Lennya nanti ngikut ya. Jadi lennya len 200 dibagi 50, ketemunya 108. Karena kan gambarnya gini. Anggaplah ya lurus. Beda kalau yang soal nggak counter sih, Jess, current yang kan diomongin ini. Jenis? Kenapa? Aku kayaknya tadi kerjain yang latihan soal 2, C. Oh, kalau yang kamu kerjain 2 ya oke lah. Ya, kalau yang nomor 2 memang hasilnya 0. Ya. Jadi kan gini, kamu mesti lihat ini kan T1-nya di sini. Nah, ini T2-nya di sini. Jadi lebih enak kalau digambar sebenarnya. Jadi kalau kamu mau gambar, mau masukkan gambar yang ini, kamu akan lebih enak untuk ngitung delta T1-nya sama delta T2-nya. Tinggal ini sama ini, gitu ya.
Oke, lanjut. Yang nomor 2, ketemunya berapa yang nomor 2? Ferdi lah, Fer. Fer, counter current-mu berapa, Fer? Tulis, Kak. Ferdi. Iyalah. Tadi 300 ke 200, 150 ke 200. Pakai teks aja cepet. Nggak ada. Nggak ada pilihan teksnya? Iya, di HP soalnya. Oh, alah ya wes sembarang. Oh, benar. 50. Apa tuh? Bulan 2. Punyaku perlu tak hapus? Nggak usah, Jess, nggak apa-apa. Berapa? 72. Oke, yang nomor 2, yang jawabannya beda untuk counter current-nya apa? Halo? Gak ada? Sama semua, ta? Sama punyanya Ferdi? Sama. Sama, oke ya, sudah benar. Terus nomor 3 tadi. Oke, ganti nomor 3 Karen. Karen. Iya. Nomor 3 yang counter Karen, Ren. Iya. Karen, kamu bisa nulis enggak di situnya? Ini juga tulis. Oke. Kok hilang? Ini. Ketemunya 54,1 sekian. Oke, lanjut. Siapa ya? Hans, lanjut Hans. Untuk yang nomor 3 tapi yang kokaren. Ada enggak orangnya? Enggak ada ya? Oh, ganti wes, ganti. Ganti Yosia wes, Yosia. Diketik langsung ya, yang kokaren nomor 3.
Oke ya. Yang nomor 3 ini memang yang untuk kokaren nggak bisa dihitung atau hasilnya 0. Jadi kenapa kok hasilnya 0? Karena nilai T2 kecilnya itu lebih besar daripada T2 yang besar gitu kan. Jadi nggak mungkin, grafiknya nggak cocok gitu loh kalau kokaren. Kan kalau kokaren kan grafiknya harusnya gini. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau di sini itu grafiknya nge-cross. Yang mana ini turun sampai sini 200, nah sedangkan yang ini lebih tinggi, naik sampai 275. Nah ini nggak mungkin gitu ya. Kalau kamu mau mencapai kondisi kayak gini, berarti dia harus butuh luas perpindahan panas yang panjang gitu kan. Jadi pipa panjang gitu. Makanya kenapa nggak bisa dihitung ya. Hasilnya 0. Oke, thank you Yosia. Terus nomor 4. Nomor 4 tadi pakai steam ya. Coba siapa ya? Shirley. Shirley yang co-current, Tan Geraldo yang counter current. Share. Iya, bentar. Shirley yang co-current ya. Tan Geraldo yang counter current. Oke. Hasilnya benar ya. Ini per lennya enggak salah tak ini. Len 200 per 300 lah. 300 apa 30? Per 30 ya. Nah, Tan Geraldo, ayo dilanjutkan. Ono enggak arek? Oke ya. Sedangkan untuk yang satunya untuk counter current ini ya. Jadi kalau pakai steam nilainya akan sama. Baik kamu pasang secara co-current maupun counter current. Oke, ngerti sudaan? Gampang lah ya. Oke, tak lanjutkan materinya. Kita masih punya waktu lah ya. Tak lanjutin aja biar nggak nanggung gitu ya. Kalian sudah lihat slide-nya? Halo? Sudah nampil.
Oke. Nah, yang selanjutnya kalau tadi kita ngomong terkait suhu rata-rata atau suhu delta T LMTD, jadi rata-rata di sepanjang pipa. Nah, sekarang kita mau ngomong suhu kalorik. Suhu kalorik ini nanti pakai kalau kalian mau ngitung sifat properties dari masing-masing fluidanya, gitu kan. Jadi kita mau cari harga sifat-sifat fluida yang mana nanti itu akan dipakai untuk menentukan harga koefisien perpindahan panas konveksinya, ya. Jadi karena ini suhu kalorik, simbolnya biasanya kita tambahkan huruf C kecil, ya. Tapi kalau depannya karena suhunya sama, jadi suhu panas, otomatis T-nya T besar. Kalau suhu dingin, T-nya T kecil. Bedanya rumusnya di sini, ya. TC besar sama dengan T2 besar, jadi suhu keluaran yang panas, ditambah FC dikalikan T1 min T2. Jadi suhu panas yang masuk dikurangi suhu panas yang keluar dikalikan FC. Sedangkan kalau T kecil itu nanti rumusnya sama dengan T1 kecil ditambahkan FC dikalikan T2 kecil dikurangi T1 kecil. Agak beda ya rumusnya. Jadi ini mesti dihafalin dalam artian mana yang pakai T suhu keluaran panas, mana yang pakai suhu dingin yang masuk gitu kan. Itu bedanya di sini. Nah, sedangkan harga FC, tadi kan ada FC gitu ya. Harga FC itu adalah fungsi kalorik. Dicari di mana fungsi kalorik gitu kan. Dicarinya di Karen. Karen gambar 17 ya. Jadi dihitung dulu dengan hitung nilai KC. KC ini nanti UH dikurangi UC dibagi UC. Hanya di sini adalah yang panas. Jadi UH di sini adalah koefisien perpindahan panas overall di bagian fluida panas. Sedangkan UC adalah koefisien perpindahan panas overall di bagian fluida dingin. Nanti dihitung nilai KC-nya. Nah, ini ya. Ini tak gedein sedikit lah. Biar kelihatan. Nah, yang di insertnya ini itu yang FC. Coba dilihat bukunya di figur 17. Nah, di figur 17 itu yang di insertnya atau di bagian yang kecilnya ini, sebelah kiri atas gitu kan, itu adalah nilai KC faktor sama nilai derajat api. Ya, derajat api itu adalah nilai kalau kalian nanti mau hitung untuk fluida-fluida yang base-nya petroleum oil. Itu kita pakainya derajat api. Atau di sini juga bisa pakai suhunya. Jadi yang kiri ini derajat apinya berapa? Yang garis-garisnya ini adalah suhunya. Di mana T1 dikurangi T2. Jadi temperatur range oil di bagian shell. Kalau sudah ketemu KC-nya, jadi derajat apinya berapa, temperatur range-nya berapa, disinggungkan, ketemu KC vektornya. KC vektornya ini nanti yang akan dipakai di bawah. Jadi yang garis-garis yang bawah ini itu adalah nilai KC vektornya. Terus disinggungkan dengan delta TC per delta TH. Jadi delta TC per delta TH-nya berapa, dinaikkan ke atas, nanti ketemu sama KC-nya, tarik ke kanan atau ke kiri sembarang, ketemu nilai FC. Ya. Oke, rumusnya cuma sampai situ. Ya. Jadi KC ini nanti biasanya yang mempengaruhi adalah nilai K yang kecil. Gitu. Contohnya di sini. Oke, ini contohnya ya. Jadi suatu crude oil dengan nilai derajat api 20 derajat api akan didinginkan dari suhu 300 jadi 200 dengan menggunakan gasolin yang mana gasolinnya pakai 60 derajat api. Gasolinnya masuk suhu 80 derajat Fahrenheit, keluar pada suhu 120. Dicari suhu fluida berapa untuk mengevaluasi nilai U-nya. Ya, jadi nilai TC besar sama TC kecilnya berapa? Oke. Nah, delta TC per delta TH yang tadi di perhitungan sini, ini kan ada delta TC per delta TH. Delta TC itu adalah sama dengan delta TH, delta T2. Delta TC itu sama dengan delta T1. Yang hotnya. Ya, jadi yang hot itu adalah yang panas
sama panas dari masing-masing fluida. Gampangannya gitu. Yang dingin itu adalah bagian yang dingin sama yang dingin dari masing-masing fluida. Oke? Nah, coba dihitung. Pakai yang persamaan itu tadi sama yang grafik 17. Oke, dihitung sekarang. Ini rumusnya ya. Hitung nilai del TC besar sama TC kecil. Oke, sudah apa belum? Sudah ketemu kah? Karena memang ini agak panjang ya stepnya. Jadi dihitung nilai KC-nya untuk masing-masing fluida dulu. Terus habis itu dicari KC yang mengontrol yang mana. Kalau sudah dicari KC yang mengontrol, tarik garis ke FC-nya. Nanti ketemu FC-nya berapa, baru masuk ke perhitungan TC besar sama TC kecil. Tadi nentuin yang mengontrol gimana sih? Sorry. Sudah dapat yang mengontrol belum? KC-nya berapa? Oilnya 0,7 aku dapat. Gasolinnya? Gasolinnya tadi berapa? Aku lupa nyatet bentar. Gasolinnya berapa? Gak bisa KC-nya. dicari sih tadi ya kayaknya. Gak bisa dicari ya. Karena kan untuk gasolin, delta T-nya itu kan 40 derajat Fahrenheit, sedangkan apinya itu 60 derajat api. Dia hasil KC-nya itu akan lebih kecil daripada 0,1. Jadi dalam kasus ini yang mengontrol itu KC-nya yang punyanya crude oil. Jadi yang 0,68 itu KC-nya yang dipakai. Tinggal dicari FC-nya sekarang. Gimana, Ci? Kenapa? Kalau dua-duanya ada dapat nilai KC-nya nanti gimana? Misalkan. Kalau dua-duanya dapat nilai KC-nya, yang kontrol itu yang kecil. Oke, thank you sih. Oke, terus cari nilai FC-nya.
Ketemu FC-nya berapa? Halo, sudah ketemu FC-nya berapa? Atau belum ketemu memangan? Aku mau cross check dulu. TC per TH-nya itu 2/3 ya benar? Apanya? Delta TC per delta TH-nya. 0,667 ya. Iya, 2/3. Oke. Halo, sudah belum FC-nya? Berapa FC-nya? Aku 0,415. Tapi nggak tahu. Ya, yang lain? Kurang lebihnya 0,415 sampai 0,425 ya. Kurang lebih lah ya, nanti dikira-kira. Nah, terus dihitung TC besar sama TC kecilnya. Sudah, ya. Jadi nilai FC-nya kan sudah ketemu. Tinggal kamu hitung nilai TC besar dan TC kecil. Untuk TC besar itu nanti adalah nilai suhu yang dipakai untuk menentukan properties dari fluida yang panas. Sedangkan TC kecil adalah suhu yang dipakai untuk menentukan properties dari fluida dinginnya. Ya, nanti dihitung. Harusnya TC besar pokoknya kurang lebihnya lah ya. Hitungannya kurang lebih 242,5. Ya plus minus sedikit lah. Sedangkan TC yang kecil itu ketemunya 90 derajat Fahrenheit. Nanti bisa dihitung di rumah ya. Kalau belum selesai. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti kalau ada yang enggak ngerti boleh kontak saya. Oke? Ada pertanyaan lain sampai sini? Itu ditanya harga overall coefficient sih. Jadi hubungannya gimana? Ditanyai suhu. Pada suhu fluida berapa? Oh, bukan overall coefficient ya berarti yang ditanya. No. Oke. Ditanyanya suhu. KC sama dengan U-U itu loh, itu kan koefisien. Enggak. Di sini kita ditanyanya cuman suhunya. Jadi suhu fluida berapa? Yaitu TC besar sama TC kecil. Karena TC besar sama TC kecil dipakai untuk mengevaluasi nilai U-nya. Oke, sudah? Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya hari ini sampai sini. Kita ketemu Kamis depan. Oke? Thank you. Ya wes, selamat liburan. Yang nggak liburan ya rebahan aja. Kuis TRK sih anjir bareng ini sih. Kuis? Iya. Weh, kuis TRK boleh ke?
Oh, pantesan tadi Bu Lika kok ngomong, saya hari ini juga ngajar. Nggak tahu aku kalau ada kuis. Jam berapa? Kayaknya sih jam 11 deh. Oh ya wes, kalau gitu nggak jadi rebahan ya belajar. Oke, ya wes kalau gitu ketemu Kamis depan ya. Ya, thank you, Yang Ci. belum punya Karen, tolong dicari Karennya. Kalau nggak punya ya pakai yang e-booknya juga nggak apa-apa. Yang paling penting itu adalah appendix-nya. At least katakan kalau umpama kamu nggak punya Karennya, nggak punya bukunya ya nanti lihat online bisa. Tapi kalau grafiknya kamu nggak punya itu repot gitu loh. Kenapa? Karena nanti sepanjang kuliah kita akan sering pakai grafik ya. Jadi kalian akan tak suruh gambar-gambar di grafiknya. Kalau kamu nggak punya grafikmu sendiri, lihatnya online sorona. Oke, nggak iso digaris, matanya sakit ya An. Tapi pokoknya apa yang dikit di print. Terlepas bukunya kamu mau print atau latihan soalnya kamu mau print ya saksirmu. Oke? Ya wes kalau gitu ketemu minggu depan. Dadah. Thank you, Ci. Thank you semua.